Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga tetap sehat dan bahagia selamanya. Hari ini di sini cerah banget guys. Semoga suasana hati kalian di sana juga secerah hari ini ya. Oh ya guys, ngomong-ngomong, kalian pernah main ke kota Sumedang nggak sih? Ada yang tahu kota Sumedang? Di sana ada makanan yang sangat terkenal guys. Pasti kalian juga tahu. Tahu Sumedang. Kalian tahu tidak sih? Tahu Sumedang itu enak rasanya dan terkenal kemana-mana. Tahu, tahu. Penulisannya sama, tapi kok pengucapannya beda ya? Bang, sini dong. Anterin saya ke Bank Mandiri. Bang, bang. Penulisannya beda, tapi kok pengucapannya sama ya? Oke guys, di video kali ini kita akan pelajari kata-kata yang kada disebutin barusan. Materinya tentang homonim, homofon, homograf, dan polisemi guys. Homonim, homofon, homograf, dan polisemi berasal dari bahasa Yunani. Homonim, homo berasal dari kata homos, artinya sama atau sejenis. Nim berasal dari kata anoma, artinya nama. Homonim diterjemahkan sebagai beberapa kata yang memiliki tulisan atau ejaan yang sama, suara atau pelafalan yang sama, akan tetapi maknanya berbeda. Nah, makna atau arti dari sebuah kata dengan kata yang lainnya itu tidak ada hubungannya atau kaitannya. Berikutnya homofon. Homo berasal dari kata homos, sama atau sejenis. Fon berasal dari kata foni, artinya suara. Jadi homofon adalah beberapa kata yang memiliki persamaan suara atau pelafalan, akan tetapi tulisan atau ejaannya berbeda, begitupun dengan maknanya berbeda. Homograf. Homo berasal dari kata homos, artinya sama atau sejenis. Graf berasal dari kata grafo, artinya tulisan. Jadi homograf diterjemahkan sebagai beberapa kata yang memiliki tulisan atau ejaan yang sama, akan tetapi suara atau pelafalannya berbeda, begitupun dengan maknanya. Terakhir, polisemi sama berasal dari bahasa Yunani juga. Poli artinya banyak, semi artinya makna. Diterjemahkan, polisemi adalah sebuah kata yang memiliki makna yang banyak. Jadi polisemi ini guys terbentuk dari gabungan sebuah kata dengan kata yang lainnya, sehingga memiliki makna yang berbeda. Nah, makna dari sebuah kata dengan kata yang lainnya itu masih ada kaitannya guys. Masih ada hubungannya. Itu yang membedakan antara homonim dengan polisemi. Kalau homonim, makna atau arti dari sebuah kata dengan kata yang lainnya tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya. Dan memiliki makna denotasi atau makna sebenarnya. Sementara polisemi, makna dari satu kata dengan kata yang lainnya masih ada hubungannya atau kaitannya. Maknanya bisa bersifat denotasi maupun konotasi. Nah guys, untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan homonim, homofon, homograf, dan polisemi, Kak Dedi akan berikan beberapa contoh dari masing-masing kata tersebut. Homonim, tulisan dan suaranya sama, maknanya berbeda. Oke, Kak Dedi akan berikan beberapa contoh dari homonim. Contoh pertama, bisa, bisa. Tulisannya sama, cara pelafalannya pun atau suaranya juga sama guys. Tapi maknanya berbeda. Bisa di kata yang pertama artinya mampu atau dapat. Bisa di kata yang kedua artinya racun. Nah ini biasanya dimiliki oleh ular guys. Contoh kalimatnya seperti ini. Saya bisa menyelesaikan soal sulit seperti ini. Bisa yang kedua, hati-hati dengan bisa ular kobra, sangat mematikan. Contoh berikutnya, genting, genting. Kedua kata ini tulisan dan suaranya sama guys, tapi maknanya beda.
Genting di kata pertama artinya kondisi gawat. Genting di kata berikutnya artinya atap rumah, guys. Dalam kondisi genting seperti ini, anak-anakku masih bisa bersenda gurau. Artinya dalam kondisi gawat, anak-anakku masih bisa bersenda gurau. Oke, genting di kata yang kedua artinya atap rumah. Karena hujan es terus-menerus, beberapa genting rumahku bocor. Contoh yang ketiga, selang-selang. Kedua kata ini memiliki tulisan dan suara atau pelafalan yang sama, tapi maknanya beda, guys. Selang di kata yang pertama artinya jeda waktu. Selang di kata yang kedua artinya alat untuk mengalirkan air. Contoh kalimatnya. Anita datang baru saja. Selang beberapa menit kemudian, Dodi juga datang. Contoh kalimat untuk selang yang artinya alat untuk mengalirkan air. Tetanggaku sedang mengalirkan air dari selokan ke sawahnya menggunakan selang. Contoh homonim berikutnya, salam, salam. Salam di kata yang pertama artinya sejenis daun, daun salam, guys. Salam di kata yang kedua artinya itu sapaan. Contoh kalimatnya. Agar masakannya tercium lebih wangi, istriku menambahkan beberapa daun salam ke dalam masakan. Salam untuk kata yang kedua, contohnya ketika kalian berjumpa dengan teman kalian, kalian sebaiknya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh berikutnya, bulan, bulan. Bulan di kata yang pertama artinya periode waktu di kalender. Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, dan seterusnya. Bulan di kata yang kedua artinya adalah satelit bumi, bulan. Contoh kalimatnya, saya akan pergi ke Singapura bulan Februari tahun depan. Contoh bulan yang artinya satelit bumi. Malam ini, bulan terlihat sangat indah, terang benderang. Contoh terakhir, rapat, rapat. Rapat di kata yang pertama artinya jarak yang sangat berdekatan, guys. Tidak ada space. Rapat di kata yang kedua artinya pertemuan. Contoh kalimatnya. Untuk kata yang pertama, hai, ayo cepetan, berbaris dengan rapat. Rapat di kata yang kedua artinya pertemuan. Hari ini semua siswa tidak belajar karena semua gurunya sedang mengadakan rapat. Oke, itu beberapa contoh dari homonim. Berikutnya, homofon. Beberapa kata yang memiliki suara atau pelafalan yang sama, tulisan dan maknanya beda. Jadi yang perlu kalian ingat dari homofon adalah yang samanya, guys. Yang samanya adalah suara atau pelafalannya. Oke, contoh homofon. Bang, bang. Kedua kata ini memiliki pelafalan atau suara yang sama, guys. Bang, bang. Tapi tulisan dan makna atau artinya berbeda. Bang untuk kata yang pertama diartikan panggilan untuk kakak atau laki-laki dewasa. Sementara bank untuk kata yang kedua artinya lembaga keuangan, tempat kita menabung, guys. Contoh kalimat untuk kata bank yang pertama. Seorang ibu akan pergi ke sebuah pasar dengan menaiki beca. Kemudian ibu tersebut memanggil tukang beca. Seperti ini, guys. Bang, sini, antarkan saya ke pasar Gede Bage. Contoh kalimat untuk kata bank yang kedua. Misal ada seorang ibu menasihati anaknya seperti ini, guys. Kamu jangan jajan terus-menerus, sebaiknya kamu belajar menabung di bank. Contoh berikutnya, sanksi. Kedua kata ini pelafalan atau suaranya sama, tapi tulisan dan maknanya berbeda. Sanksi untuk kata yang pertama artinya ragu. Sanksi untuk kata yang kedua artinya hukuman. Contoh kalimatnya. Saya sanksi dengan kemampuan temanku dalam menyelesaikan soal matematika. Artinya saya merasa ragu, guys. Sanksi untuk contoh kalimat kata yang kedua.
Karena Anita sering telat datang ke sekolah, dia diberikan sanksi oleh guru piket. Rock, rock. Kedua kata ini, suara dan pelafalannya sama, tapi tulisan dan maknanya berbeda. Rock di kata yang pertama artinya bawahan, yang biasa dikenakan oleh perempuan, guys. Rock di kata yang kedua artinya aliran musik atau jenis musik, guys. Contoh kalimatnya, semua siswi SMP mengenakan rok berwarna biru. Contoh kalimat untuk kata rok yang kedua, kakakku sangat menggemari musik rock. Tang, tang baja. Oke, yang ini yang kedua dibacanya bukan teng, guys, tapi tang. Kenapa, Kak? Ya, ini kan bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris. Jadi cara bacanya ya cara baca Indonesia, guys, tang baja. Begitupun dengan contoh yang ini. Ini dibacanya bukan bang, melainkan bang, karena udah diserap dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Tang di kata yang pertama artinya alat yang digunakan untuk membuka baut, guys. Tang di kata yang kedua artinya kendaraan lapis baja. Nah, ini biasanya digunakan untuk berperang. Contoh kalimatnya, ayahku membuka baut sepeda dengan menggunakan tang. Contoh kalimat untuk tang yang kedua. Rusia menyerang Ukraina dengan mengerahkan ratusan tang baja. Itu beberapa contoh kata yang termasuk homofon. Ingat homofon, ingat yang samanya adalah suara atau pelafalan, sementara tulisan dan maknanya berbeda. Homograf, homo sama graf tulisan. Jadi ingat yang samanya adalah tulisannya, sementara suara atau pelafalan dan maknanya berbeda, guys. Contoh homograf. Contoh yang pertama, beruang, beruang. Kedua kata ini memiliki tulisan yang sama, tapi suara dan maknanya berbeda, guys. Beruang di kata yang pertama artinya nama binatang buas. Beruang di kata yang kedua artinya memiliki uang atau disebut juga sebagai orang kaya. Contoh kalimatnya, tetanggaku Pak Indra adalah orang yang beruang. Artinya Pak Indra ini orangnya kaya, guys, memiliki banyak uang. Apel, apel. Apel artinya nama atau sejenis buah-buahan. Apel artinya upacara. Contoh, anakku menyukai buah apel. Apel. Contoh, setiap pagi TNI selalu melakukan apel di lapangan. Per, per. Tulisannya sama tapi suara dan maknanya berbeda. Per artinya pegas. Per artinya lambang dalam matematika, guys. Misalkan 1/2, 1/4 atau 1/4. Contoh kalimatnya, kasur ini sangat nyaman karena di dalamnya ada per atau ada pegasnya, guys. Contoh kata per, 1/2 harta kekayaannya diserahkan kepada anaknya yang pertama. Contoh berikutnya, memerah, 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 memerah. Memerah artinya mengeluarkan susu dari sapi atau dari kambing misalnya. Memerah artinya menjadi berwarna merah. Contoh kalimatnya gini, pagi-pagi Pak Andi sudah memerah susu sapi. Contoh kata memerah. Saat dipuji oleh pacarnya, wajah Anita memerah. Artinya wajah Anita menjadi merah, guys. Misalkan tersipu malu. Contoh yang terakhir, mental, mental. Mental artinya berhubungan dengan jiwa. Mental artinya terpental, guys. Contoh kalimatnya, mental Andi beberapa waktu terakhir sedang turun
karena setiap nilai ulangannya selalu jelek. Contoh kalimat untuk kata mental. Pemuda itu mental beberapa meter setelah tertabrak oleh sebuah truk. Oke, itu beberapa contoh kata yang termasuk homograf. Ingat homograf, ingat yang samanya adalah tulisan, sementara suara dan makna atau artinya berbeda. Polisemi artinya sebuah kata yang memiliki makna yang banyak atau bermakna banyak. Nah, polisemi ini terbentuk dari gabungan sebuah kata dengan kata yang lainnya. Makna dari sebuah kata dengan makna kata yang lainnya itu memiliki hubungan atau kaitan. Contoh guys, kepala, ini satu kata, kepala ketika digabungkan dengan kata yang lain, maknanya bisa berbeda. Kepala secara umum diartikan sesuatu yang posisinya ada di atas. Nah, tapi ketika kepala ini digabungkan dengan kata yang lainnya, maka kata kepala bisa memiliki makna yang berbeda-beda guys, meskipun masih ada hubungan atau kaitannya. Contoh, kepala saya artinya bagian tubuh manusia yang ada paling atas. Kepala sekolah artinya jabatan paling tinggi di sekolah. Kepala desa jabatan paling tinggi di desa. Kepala rumah tangga artinya pemimpin keluarga. Kepala negara artinya pemimpin negara atau presiden. Nah, kelima kata ini, kepala sama, semuanya memiliki posisi di atas guys, tapi maknanya berbeda. Contoh yang lainnya, kaki. Secara umum, kaki didefinisikan sebagai bagian yang ada di bawah. Contoh, kaki saya artinya bagian tubuh paling bawah. Kaki tangan. Nah, ini bermakna konotasi, artinya tidak sebenarnya kaki tangan diartikan sebagai bawahan. Kalau atasan namanya bos. Kaki kursi artinya bagian kursi yang posisinya ada di bawah. Kaki bukit artinya bagian bawah bukit. Contoh kalimatnya gini guys. Kaki saya terluka saat pergi ke hutan. Kaki tangan. Kaki tangan rentenir itu berusaha mengancam tetanggaku untuk segera membayar utangnya. Kaki kursi. Sepertinya kaki kursi ini harus segera diperbaiki karena sudah retak. Kaki bukit. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kaki bukit, mata pencahariannya adalah petani sayuran. Oke, itu beberapa contoh polisemi, ada kata kepala, kaki. Contoh yang lainnya jatuh, jatuh miskin, jatuh cinta, jatuh yang artinya terpleset, dan yang lainnya. Itu penjelasan mengenai perbedaan homonim, homofon, homograf, dan polisemi. Bagaimana dengan penjelasannya guys? Mudah dipahami kan? Jika kalian menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak atau menonton video pembelajaran di channel Papan Tulis, jika kalian menyukainya, jangan lupa ya, klik subscribe-nya, juga tombol loncengnya, agar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Terima kasih guys, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.